ratusan guru honorer mendatangi kantor DPRD Lombok Timur. Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang menggerebek perusahaan penyalur tenaga kerja migran Kota Mataram. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di News NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasih, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, ratusan guru honorer mendatangi kantor DPRD Lombok Timur. Mereka tuntut Dewan agar pemerintah daerah tertibkan guru honorer baru dan meminta guru honorer yang sudah lama mengabdi diangkat sebagai ASN atau P3K. Ratusan guru honorer gedor kantor DPRD Lombok Timur untuk mengadukan nasib mereka yang sudah lama mengabdi tapi tak kunjung diangkat sebagai ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Agar aspirasinya didengarkan para wakil rakyat, ratusan guru honorer ini bersolawat. Setelah solawat, perwakilan guru honorer diterima Komisi 2 DPRD dengan menghadirkan pejabat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur. Di depan para anggota Dewan, para guru honorer ini mengadukan nasib mereka yang sudah lama mengabdi tapi tak kunjung diangkat sebagai ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Selain itu, mereka mendesak pemerintah daerah menertibkan guru honorer baru yang diangkat melalui SK Bupati. Ya, kami tuntutannya sesuai dengan surat edaran Kemenpan yang kemarin nomor 252, mohonlah ditertibkan SK honorer yang baru ini. Karena apa? Contohnya pada satu sekolah, itu kebutuhan gurunya misalnya 15, tetapi datang gurunya sekitar 20-an jadinya. Jadi yang 5 orang itu kerja apa di sekolah itu gitu. Kan tidak enak untuk disuruh duduk-duduk saja di sana sementara dia tidak menjalankan tugasnya gitu. Nah, yang kedua kami minta pemerintah daerah memperhatikan secara penuh lah honorer guru khususnya Kabupaten Lombok Timur ini agar lebih diperhatikan ke depan. Komisi 2 DPRD berjanji akan menyampaikan aspirasi para guru honorer ke pemerintah daerah dan akan mengajukan anggaran untuk pengangkatan guru honorer. Saya mempunyai kesimpulan bahwa sebenarnya permasalahan ini kalau misalnya kita akan menunjuk itu salah, ini salah, maka permasalahan ini tidak akan bisa selesai. Jadi kalau menurut hemat saya, ini kan hanya berkaitan dengan masalah anggaran. Nah, sehingga saya memberikan solusi bahwa anggaran-anggaran yang memang tidak begitu penting untuk kegiatan-kegiatan yang yang digunakan untuk biaya-biaya atau belanja yang tidak wajib itu seharusnya bisa dipres dan itu didorong ke masalah pengangkatan untuk menggaji mereka atau pengangkatan daripada P3K ini. Setelah menyampaikan aspirasinya, ratusan guru honorer ini membubarkan diri dengan tertib. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Beralih informasi lainnya pemirsa, Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang Polda Nusa Tenggara Barat menggerebek perusahaan penyalur tenaga kerja migran Kota Mataram. Satu orang staf kantor PJTKI diamankan untuk dimintai keterangan. Kantor perusahaan penyalur tenaga kerja migran digerebek Satgas TPPO Polda NTB bersama BP3MI dan Disnaker Provinsi NTB buntut dari laporan para korban calon pekerja migran yang diduga ditipu oleh perusahaan tersebut. Dengan modus merekrut para calon TKI dari berbagai daerah yang ada di Pulau Lombok dan akan menyalurkan atau mengirim para calon pekerja migran tersebut ke luar negeri. Namun dengan terlebih dahulu membayar biaya pemberangkatan yang bervariasi mulai dari 30 juta hingga 50 juta rupiah per orang.
Namun, alih-alih akan diberangkatkan, ternyata hingga 1 tahun lebih nasib para calon pekerja migran ini tidak ada kejelasan kapan dan ke negara mana akan diberangkatkan dan tidak tanggung-tanggung. Diduga korban dari perusahaan ini mencapai 130 orang. Para calon tenaga kerja migran yang sebagian berasal dari Kabupaten Lombok Utara ini pun geram dan mendatangi kantor perusahaan tersebut untuk menanyakan kejelasan. Namun dari perusahaan ini beralasan belum ada job di mana mereka akan ditempatkan sehingga hingga saat ini mereka belum diberangkatkan. Karena hal tersebut, para calon pekerja migran ini pun meminta uang yang telah disetorkan dikembalikan dan melaporkannya ke Satgas TPPO Polda NTB. Dari hasil pemeriksaan, Satgas TPPO menemukan surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia yang dimiliki perusahaan tersebut sudah kadaluarsa. Laporan dari masyarakat bahwasanya ada para calon pekerja migran kita yang akan berangkat dari Indonesia ke luar negeri. Mereka sudah mengumpulkan ataupun melakukan store uang kepada PT TKI ini dengan jumlah yang variasi. Ada yang 30 juta, 40 juta, bahkan ada yang 50 juta. Jumlah korban mencapai kurang lebih 130 orang. Yang mana store sudah kira-kira 1 tahun yang lalu sampai dengan hari ini belum jelas. Kapan berangkat, negara mana, tujuannya apa, belum jelas. Satgas TPPO Polda NTB pun mengamankan beberapa barang bukti dari dalam kantor dan seorang wanita berinisial RY yang diduga pimpinan cabang dari perusahaan PT Putri Samawa Mandiri untuk dimintai keterangan dan proses hukum selanjutnya di Mapolda, Nusa Tenggara Barat. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, WNA asal Prancis ditemukan tewas mengapung di perairan Gili Trawangan, Lombok Utara. Jasad korban dibawa dan disemayamkan di Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB untuk dilakukan otopsi. Identitas WNA asal Perancis yang ditemukan tewas mengapung di perairan Gili Trawangan, Lombok Utara, yakni bernama Letma Nahida, perempuan 32 tahun. Saksi mata di TKP menjelaskan sebelumnya korban bersama 2 orang anaknya menyewa peralatan snorkeling dan berenang, namun setelah beberapa saat kemudian terdengar suara minta tolong dan sempat dilakukan pencarian namun tidak ditemukan. Setelah beberapa lama kemudian, WNA naas ini ditemukan dalam keadaan mengapung berjarak kurang lebih 30 meter dari bibir pantai dalam posisi tengkurap di permukaan dan mendapatkan pertolongan warga, kemudian dibawa ke klinik terdekat, namun oleh petugas medis korban dinyatakan sudah tidak bernapas. Humasar Mataram Lanang membenarkan kejadian tersebut dan atas persetujuan keluarga jasad WNA asal Prancis ini dibawa ke RS Bayangkara Polda NTB untuk dilakukan otopsi guna mengetahui penyebab pasti kematian korban. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Tentunya di Morning Update ada apa hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Warabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kari raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Fresh kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? 1. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta.
Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. boleh nggak sih Iya, dikasih benar. senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kementerian Pertanian Republik Indonesia soroti penyusutan lahan pertanian di Nusa Tenggara Barat menyusul alih fungsi lahan. Guna pengawasan dan pengendalian di bidang pangan serta alih fungsi lahan pertanian di NTB, Kementerian Pertanian melakukan koordinasi bersama stakeholder terkait. Pihak Kementerian RI mengajak pihak BPN, ATR, dan Kejati NTB untuk melakukan sosialisasi ke daerah-daerah guna membentuk perda terkait pengalih fungsian lahan pertanian sehingga tidak mengganggu ketersediaan pangan di NTB. Rapat koordinasi bidang ketahanan pangan untuk di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat kita mengambil tema adalah pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Kita melihat bahwa situasi semacam ini sekarang ini tentu adanya krisis lahan pertanian kita melihat di kawasan mulai dari bandara sampai kota ini di mana kiri kanannya sudah dibangun berbagai perumahan yang boleh disebut perumahan-perumahan mewah, mepet sawah yang pada akhirnya bisa mengganggu keberadaan lahan-lahan pertanian. Karena itu kami menghimbau karena di catatan kami dari 10 kabupaten kota hanya 2 yang baru memiliki regulasi terkait dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Di NTB sendiri berdasarkan data milik Dinas Pertanian NTB dari tahun 2021 ke tahun 2022, lahan pertanian menyusut sebanyak 10 hektar. Maka dari itu pelaksanaan koordinasi terkait pengendalian alih fungsi lahan dinilai penting untuk dilaksanakan. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa 10 ton lebih logistik dan 24 kontainer untuk perhelatan Asia Road Racing Championship telah tiba di sirkuit Mandalika. Dari data MGPA, jumlah peserta pembalap yang sudah daftar di ajang ARRC Mandalika sebanyak 120 pembalap. Sebanyak 10 ton lebih logistik melalui udara dan 24 kontainer melalui jalur laut untuk perhelatan ASEAN Road Racing Championship telah tiba di Pertamina Mandalika International Circuit. Logistik ini juga telah menjalani proses pemeriksaan oleh Bea Cukai yang disaksikan langsung oleh MGPA. Selanjutnya, logistik yang telah menjalani pemeriksaan diserahkan ke masing-masing tim ofisial untuk disiapkan pada ajang yang dimulai pada Jumat ini. Bea Cukai Mataram menjelaskan pemeriksaan logistik saat ini semakin mudah lantaran bisa langsung diperiksa di lokasi acara seperti di sirkuit ini tentunya dengan pengawalan yang ketat. Nah, ini ada fasilitas yang diatur oleh undang-undang bisa diperiksa di tempat importir. Ya, importirnya ada MGPA
NJPE, makanya ini dilakukan di sini. Sama, di sini ada petugas Bea Cukai. Tidak harus meriksa nih. Bea Cukai ada di Tanjung Perak, ada di sini. Kita melakukan hanya dengan fasilitas dokumen PPKEK. Jadi dengan fasilitas PPKEK, barang sampai ditempelkan stiker, janji tidak akan dibuka, langsung dikirim ke sini. Ini jadi hanya pindah kapal internasional, pindah ke kapal lokal, langsung kirim sini ya. Jadi ini adalah kali pertamanya kontainer ini akan dibuka dan diperiksa oleh pihak bea cukai. Sementara itu berdasarkan data dari MGPE, jumlah peserta yang telah terdaftar sebanyak 120 pembalap, 17 diantaranya dari Indonesia dan 2 dari daerah Nusa Tenggara Barat. Para pembalap akan dimulai adu kecepatan sesuai kategori yang diikuti. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak kandungnya dihentikan Polda NTB karena terduga pelaku dinyatakan tidak bersalah berdasarkan surat dari Ditreskrimum Polda NTB. Terduga pelaku pelecehan seksual berinisial S dan juga korban penganiayaan dihentikan Polda NTB. Dalam perkara tersebut, terduga pelaku berinisial S dinyatakan tidak bersalah. Keputusan itu dikeluarkan Polda NTB dan ditunjukkan kepada Kejati NTB dengan nomor B-8-7A-Res.1.4 perihal pemberitahuan penetapan anak yang berkonflik dengan hukum, menyatakan S sampai saat ini belum ditemukan fakta hukum yang menempatkannya sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Kuasa hukum korban bersama tim Haryadi Rahman menyebutkan pada surat itu menyebutkan kliennya tidak terbukti dan tak bersalah karena tidak ditemukan adanya tindak pidana yang disangkakan. Dengan demikian, pihaknya meminta Polres Lombok Barat mengusut tuntas kasus penganiayaan terhadap kliennya. Selain itu, ia juga meminta supaya dalang dalam kasus tersebut ditangkap. Dari apa yang sudah disampaikan oleh pihak Polda melalui surat ini, saudara Sahna yang diduga melakukan pencabulan itu tidak pernah melakukan pencabulan tersebut. Ini dikuatkan oleh surat dari Polda. Sampai dengan saat ini pihaknya juga mendesak semua pihak untuk mengembalikan kehormatan korban yang sudah dituduh mencabuli putrinya sendiri, serta meminta aparat kepolisian menetapkan tersangka atas kasus tersebut. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban.
Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Sejumlah tempat pembuangan sampah atau TPS 3R di Kabupaten Kota NTB jadi sorotan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Barat karena karena mangkrak lantaran tak beroperasi. Belasan TPS 3R di Lombok Barat mangkrak pasca dibangun dan kondisi ini pun menjadi sorotan dari Pemprov NTB melalui Dinas Lingkungan Hidup NTB. DLH NTB meminta keseriusan kabupaten kota untuk operasikan TPS 3R yang dibangun dengan menelan anggaran tak sedikit tersebut. Dari 12 TPS 3R, 7 kondisinya mati suri dan 5 TPS 3R yang dibangun di bawah tahun 2000 peralatannya sudah tidak ada. Kendala masing-masing TPS 3R yang dihadapi saat ini mulai dari permasalahan sosial, kemudian kurangnya perhatian dari warga hingga masalah biaya operasional. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB Julman Syah mengatakan pembangunan TPS 3R itu berasal dari anggaran pusat dan DAK masing-masing kabupaten kota. Selain itu ada juga dari provinsi. Harusnya pembangunan TPS 3R itu disertai dengan capacity building di level pemerintah desanya. Kadang yang konflik itu kan pengelola TPS 3R ini dengan pemerintah desa. Iya benar, itu Pak. Jadi memang ya dibutuhkan komitmen dan koordinasi dari kabupaten kota ini untuk mengaktifasi TPS 3R. Dibutuhkan komitmen dan koordinasi dari kabupaten kota untuk aktivasi TPS 3R sehingga mempermudah Pemprov lakukan pembinaan dan supervisi terhadap TPS 3R. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya pemirsa, keindahan dari sirkuit Mandalika yang dapat dilihat langsung dari atas Bukit Segar Lombok Tengah menarik pihak wisatawan untuk berkunjung dan bersuah foto dari atas bukit. Letak bukit tepat di hadapan tikungan terindah yaitu tikungan 10. Keberadaan Pertamina Mandalika Street Circuit di Kuta Mandalika kian membuat objek wisata di sekitar sirkuit menjadi pilihan para wisatawan. Salah satunya objek wisata Bukit Segar, bukit yang berjarak tak terlalu jauh dari sirkuit ini kian menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Dari atas bukit, pengunjung dapat melihat langsung keindahan sirkuit secara utuh. Tak sedikit dari mereka memanfaatkan momen tersebut untuk sekedar bersuah foto dengan background sirkuit. Salah satu objek yang menambah keindahan sirkuit dijadikan background berfoto adalah tikungan eksotik yang bertuliskan Pertamina Mandalika Street Circuit tepat pada tikungan 10. Momen yang paling tepat untuk menyaksikan keindahan sirkuit dari atas Bukit Segar, yakni pada sore hari terlebih saat menunggu matahari tenggelam. Pancaran cahaya sunset menambah keindahan sirkuit. Bagus sih, sebelumnya kan dulu juga sering main ke sini, ke Segar, tapi belum serame ini, tapi karena sekarang ada sirkuitnya jadi lebih rame, gitu sih bagus. Kalau fasilitas mungkin kita belum terlalu lihat sih karena setelah sirkuitnya jadi baru datang ke sini lagi gitu. Tapi ini aja udah cukup lengkap sih fasilitasnya. Nah, penasaran dengan keindahan sirkuit dari atas bukit atau ingin berfoto dengan background sirkuit? Anda bisa memanfaatkan waktu senggang Anda untuk berkunjung ke Bukit Segar, sembari duduk santai dan menghabiskan waktu luang dengan terpaan cahaya senja. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan.
Ya, Pantai Dondon terletak di Desa Merta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, memiliki panorama alam serta terdapat kampung wisata yang menjadi andalan. Dan objek wisata pantai ini merupakan surga tersembunyi yang ada di selatan Pulau Lombok. Seolah tidak ada habisnya potensi wisata di sepanjang pantai selatan Lombok, kali ini kami akan mencoba mengupas keindahan Pantai Dondon di Lombok Tengah bagian selatan. Konsep kampung wisata pun sedang dipersiapkan untuk mengelola dengan maksimal serpihan surga ini sebagai salah satu pilot proyek Forum Blok Pujut, sebuah wadah dedikasi putra-putri terbaik sekecamatan Pujut, serta keterlibatan salah satu LSM Jerman Wijstep Foundation dalam memberikan pembinaan kepada pemuda setempat untuk mengembangkan destinasi ini. Pantai Dondon ini sendiri terletak di sebelah timur mega proyek ITDC Kek Mandalika, tepatnya di Dusun Batu Pedang, Desa Merta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Perjalanan dari bandara hanya membutuhkan sekitar 30 menit berkendara. Adapun beberapa keunggulan yang ditawarkan pantai ini diantaranya pasir mericanya, ombaknya yang tenang namun tidak jauh juga dari Desert Point Gerupuk untuk surfing. Pantainya yang jernih, tenang, dan landai membuat sangat menarik untuk spot snorkeling, renang dari anak-anak hingga segala usia. Beberapa spot juga sangat fotogenik untuk lokasi prewedding dan sekedar selfie ria. Di tepian pantai sebelah selatan terdapat hutan mangrove yang tentunya sangat instagenik bagi kalian penyuka fotografi. Dari lokasi ini tampak biasan cahaya merah menembus dedaunan hutan mangrove dengan gulungan ombak kecil menghantam bebatuan. Di bibir pantai juga terdapat lahan yang landai dan kebun kelapa sangat cocok untuk alternatif camping ground maupun lokasi outbound dan catering. Dari pegawai di sini kita mempunyai mini resto atau cafe. Kita juga menjual paket-paket surfing, kita juga ada papan untuk surfing sama tur untuk lokal. Pulau di sana itu namanya Batu Tiung. Kita bisa menjual seperti piknik, camping. Di pantai ini juga ada beberapa batu yang masih disakralkan oleh masyarakat setempat loh, seperti batu angkus yang seolah menangis setiap ombak balik ke tengah laut. Konon batu tersebut hingga kini masih menangisi kepergian sang putri melegenda, Putri Mandalika. Di tempat ini juga setiap tahunnya dijadikan salah satu pusat pesta rakyat Baunyale, hanya saja lebih bersifat lokal, tidak seperti yang dilakukan di kawasan Pantai Kuta. Selain itu, jangan terkejut oleh sebuah batu yang dijuluki The Dig Stone dan masih banyak pesona yang dibumbui cerita legenda yang tidak kalah menarik. Ya pemirsa, serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih, wakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.